Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Qadala mana qadalla wa risalah wa nasahu man mujahada fillahi wa jihadih hatta atahu yaqin tarakana lil mahjatil bayda wa ila nahariha la yazigu anha ila halil Allah wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini yang sejuk ya. Sejuk. BMKG mewaspadai Bandung akan menggigil katanya. 15 derajat Lembang ke sana. Ya, mudah-mudahan itu tidak menciutkan nikmat niat kita untuk berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang kemarin kita membahas tentang fadilah atau keutamaan dari azan. Salat itu diantara rangkaian ibadah salat dimulai panggilannya dengan azan. Azan itu dari bahasa Arab azina ya'danu adzan. Azina ya'danu adzanan. Bermakna mengumumkan. Mengumumkan, memberitahukan. Makanya kalau ada Pak RT mengumumkan sesuatu itu terazan secara bahasa. Ya. Azina ya'danu adzan. Azina ya'danu adzan. Wa adzana yu'adzan idzanan. Ya, ini bermakna memberitahu, mengumumkan. Jadi siapapun yang mengumumkan itu artinya azan secara bahasa. Nah, secara istilah syar'i atau istilah syariat, azan adalah panggilan berupa lafaz-lafaz tertentu untuk sebagai penanda waktu sholat yang memanggil orang untuk sholat berjamaah. Nanti kita akan bahas hukum azan dan apa saja yang berkenaan dengan azan tersebut. Rasulullah SAW mendoakan para muazzin dalam buah hadisnya, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muazzinin. Ya Allah, beri hidayah para imam dan ampunilah para muazzin. Jadi Rasul mendoakan secara khusus bagi para muazzin dengan maghfirah, dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doa Nabi diijabah. Tentunya doa Nabi diijabah. Jadi untuk para imam didoakannya dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat pertolongan. Untuk para muazzin doanya adalah diberi ampunan dan maghfirah dari Allah SWT. Dan juga azan merupakan ahsanu qaul, ucapan terbaik. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Adakah perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu azan. Secara umum maknanya dakwah, tapi secara khusus dalam hal ini maknanya adalah azan. Dan dia termasuk orang-orang yang beramal soleh, juga orang yang berserah diri muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemarin kita ini feedback sebentar ya. Kemarin kita membaca azan itu lafaz pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Lafaz azan ini dulu asalnya adalah usulan dari para sahabat. Ya. Jadi ketika Rasul ingin punya sebuah panggilan salat, itu ada yang mengusulkan kita ikut aja yang ada di Nasrani pakai lonceng, teng teng teng, itu berarti sholat sudah masuk, segera ke masjid. Tapi Nabi keberatan. Ini karena meniru Nasrani. Nabi SAW itu senantiasa dalam beragamanya menyelisihi kebiasaan Yahudi Nasrani selalu. Karena ada perintah khususnya, khaliful Yahuda wan Nasara. Berbedalah kalian, selisihilah oleh kalian Yahudi dan Nasrani. Bahkan itu diterapkan oleh para sahabat dalam segala halnya, bukan hanya ibadah, tapi segala halnya.
Di zaman Umar bin Khattab itu ketika orang Yahudi rambutnya lurus, disisirnya lurus begini, Umar bin Khattab nyuruh belah dua. Belah dua. Nanti kalau orang Yahudi yang belah dua, maka disuruh luruskan rambutnya. Sampai begitu. Jadi kalau orang umat Yahudi lurus rambutnya, suruh belah dua. Namun orang Yahudi nak belah dua, lurus rambutnya. Dan di antara hikmah kita memelihara jenggot juga demikian. Orang Yahudi itu senantiasa menghilangkan jenggotnya dan juga menebalkan kumis. Kemudian jambangnya ke bawah sini nih. Nah, kita di antara syiar kita menggunakan janggut itu agar berselisih berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kita mah kumisnya dihilangkan, jenggotnya dipelihara. Bukan dibiarkan ya, dipelihara. Karena orang yang punya jenggot, kalau jenggotnya dibawa kemana-mana, dipakai, itu pahalanya setiap detik. Setiap detik dia bawa jenggotnya berpahala. Jadi kalau jenggotnya ditaruh di rumah ya enggak dapat. Tapi kalau dibawa terus berpahala begini. Mudah-mudahan ya dengan kita menjalankan sunnah memelihara jenggot, bukan membiarkan. Kalau membiarkan ngarawui kemana-mana tidak jelas, begitu tidak teratur. Kata Ibnu Qayyim, janggut yang tidak teratur itu tanda kebodohan. Tanda kebodohan yang tidak teratur gitu ya, panjang kuku gitu, tidak teratur. Yang apa namanya, yang disunahkan itu bahasa hadisnya afu, pelihara, muliakan. Kamu di kepang gitu, di kepang itu mah bukan janggut, itu mah tidak meniru sunnah. Jadi fadilahnya itu adalah bahwa satu menjaga sunnah, yang kedua menyelisihi ahli kitab, dan yang ketiga adalah sebagai setelah sunnah juga menjaga perbedaan dengan ahli kitab, juga itu secara medis juga katanya ada efek kesehatannya. Ada penelitian di Inggris, orang yang berjanggut itu dia lebih tahan bakteri jadi ada zat tertentu di sini yang menjadi antibakteri, orang itu lebih sehat. Anu gaduh jenggot, anu teu gaduh mah ulah dipaksa-paksa. Ku muncang di undang urang. Aya nu undang udang mah. Aya nu kurang, aya nu cira belum. Aya nu sungsum sapi, dendenguna dibelah ambil sungsum. Itu satu malam langsung hidang Pak enjing dulu. Tapi sanes jenggot. Cira mah. Jadi sirup gitu tuh. Repet gitu sehingga itu saking berusahanya orang memanjangkannya. Jadi yang perintahnya itu adalah muliakan. Bahkan rambut pun kata Rasul, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang punya rambut, muliakan rambutnya. Muliakan artinya ya dirawat, disampo, dibersihkan, disisir, kasih minyak biar tetap kelihatan ganteng. Itu dan namanya sedekah kepada diri sendiri. Yang kata Rasul, afdhalus shadaqah shadaqatu rajuli ala nafsihi. Seafdal-afdalnya sedekah adalah sedekahnya seseorang kepada dirinya sendiri. Pantaskan pakaiannya, pantaskan apa yang ada padanya, pantaskan makannya. Kalau memang punya, kalau tidak punya kan tidak bisa. Maka memakan yang baik, memakan yang sehat, menggunakan yang bagus, memakai yang bagus, juga termasuk ke tubuh kita, memelihara dengan memuliakan anggota tubuh kita, baik rambut sampai ke ujung, itu bagian dari sedekah kita kepada diri kita. Makanya Islam melarang papayahan, rizkina aya tapi tidak terlihat. Nah itu dilarang dalam Islam, namanya itu papayahan. Papayahan kan bahaya. Papayahan bahaya. Nah itu diantara sunnah Rasulullah SAW adalah memelihara jenggotnya. Lapas pertama adalah Allahu Akbar, sudah kita bahas kemarin. Asyhadu an la ilaha illallah, itu kalimat tauhid dan juga kalimatul ikhlas. Juga berikutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sebagai pengumuman bahwa Rasulullah itu punya hak atas diri kita. Rasulullah punya hak atas diri kita. Haknya ada 4. Tasdiquhu wattiba'uhu wa mahabbatuhu wa difa'u anhu. Yang pertama adalah kita membenarkan dan mengimaninya. Yang kedua adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang ketiga mencintainya dan keluarganya. Yang keempat membela dan menolongnya. Maksudnya adalah manakala syariat Rasulullah ataupun diri beliau direndahkan, maka wajib ya kita membelanya semampu kita bisa. Itu 4 kewajiban kita umat Islam kepada Rasulullah SAW.
Hari ini kita akan membahas tentang di dalam dua kalimat tauhid tadi, asyhadu an la ilaha illallah namanya tauhidullah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah namanya tauhidur risalah. Jadi ada tauhidullah, asyhadu an la ilaha illallah, dan yang keduanya asyhadu anna muhammadan rasulullah namanya tauhidur risalah. Namanya tauhidur risalah. Dua kalimat tauhid tersebut tudzakiru lil imani tajdid wa tajdidun lahu ta'atan lillahi wa rasulih. Ada seruan kita agar senantiasa memperbaharui keimanan kita. Ketika muazin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu adalah panggilan agar kita selalu mentajdid, memperbaharui keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kemarin kita bahas iman itu seperti pakaian. La yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqus saub. Iman itu seperti pakaian di tubuh kalian. Bisa kusut, bisa lusuh, bisa luntur, bahkan pakaian itu bisa hilang. Dan dipawak pawayan kan begitu. Iman itu seperti pakaian, bisa hilang, bisa lusuh, bisa belel, dan juga bisa rusak. An Rasulullah SAW, ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan dari Rasulullah SAW, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang mengatakan atau mengucapkan ketika mendengar muadzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dinan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau ada orang azan, itu diantara yang diucapkannya adalah raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kata Rasulullah SAW, kalau itu dibaca maka diampuni dosa-dosanya. Ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah azan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, katakan dalam diri kita raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kata Rasul, kalau kita membaca saat mendengar dua kalimat tauhid dan membaca doa ini raditu billahi rabba ghufira lahu dzanbahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya atau dosa-dosanya akan diampuni. Saat mendengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jawab dulu asyhadu an la ilaha illallah, kemudian setelah itu raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya rasulullah. Tetap jawab azannya, tapi setelah asyhadu an la ilaha illallah baca raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Nah, berikutnya adalah hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah ay ta'alu ilal falahi wal fawz wan najah. Makna dari lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah adalah marilah kemari, ya, tujulah kemari kepada kemenangan dan keselamatan serta hikmah. Makna dari hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu, al falah itu dalam bahasa Arab lebih mencakup daripada hanya sekedar dengan al-fauzan atau al-fawaz. Al-fauz itu kemenangan. Tapi kalau al-falah itu di atasnya. Makanya kata para ulama, lafaz al-falah itu lafaz yang paling mencakup dan paling lengkap memaknai keberuntungan dan keselamatan. Lafaz al-falah itu tidak ada lafaz yang mengunggulinya dalam hal kemenangan, keselamatan, kesentausaan, dan juga kebaikan. Makanya panggilan sholat bukan hayya 'alal fauz, padahal maknanya sama. Tapi lafaz sholat menggunakan hayya 'alas falah. Pertama hayya 'alas sholat seruannya, lalu berikutnya adalah menerangkan faidah dari sholat itu, yaitu al-falah, hayya 'alal falah. Marilah kepada kemenangan, kepada keberuntungan, kepada kesentausaan, kepada kemenangan, keselamatan, dan hikmah. Apa itu hikmah? Isobatul khair, selalu benar dalam bersikap. Di sini lafaz isobatul khair itu nama lain dari hikmah, selalu benar dalam memilih. Ketika orang diajak hayya 'alal falah, itu kita diajak menuju itu. Harus dirasakan ketika lafaz itu terdengar oleh kita, hayya 'alal falah. Ini bukan hanya mengajak kepada kemenangan, tetapi kepada kemenangan, keselamatan, kesentausaan, bahkan kepada hikmah, yakni memberikan kita selalu benar dalam bersikap. Hikmah itu mahal, Pak. Di atas ilmu hikmah itu.
Hikmah itu di atas ilmu. Ilmu itu pengetahuan dan pemahaman. Tapi kalau hikmah itu adalah kita diberi oleh Allah kemampuan untuk memilih yang benar. Nah, taufik untuk memilih yang benar itu namanya hikmah. Dalam bahasa Arabnya isobatul khairi fi kulli syai'. Selalu tepat dalam memilih, itu hikmah. Tepat memilih bisnis, tidak meleset gitu. Tepat dalam memilih pasangan, tidak meleset. Tepat dalam memilih karir, tepat dalam memilih kuliah atau belajar, tepat dalam memilih pilihan politik, bahkan tepat dalam segala macam. Itu namanya adalah isobatul khair, selalu tepat dalam memilih. Dan itu hikmah. Dan hikmah dari Allah, merupakan taufik, merupakan hidayah yang kita dapatkan dari keimanan dan amal soleh kita. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh selalu ada hikmah dalam hidupnya. Selalu dibimbing untuk memilih yang tepat, memilih yang benar. Maka definisi hikmah kata para ulama, memilih yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Itu arti hikmah. Fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi bi tariqati alladhi yanbaghi. Memilih hal yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Itu namanya hikmah. Namun sayangnya kata hikmah itu di masa sekarang diselewengkan. Banyaknya hikmah itu tenaga dalam. Banyaknya hikmah itu adalah ajian kanuragan. Sehingga orang itu kalau punya hikmah udah mual taraf di mual terah di taraf. Itu pemahaman yang tidak benar. Hikmah dalam bahasa Arab, dalam bahasa syariat, dalam bahasa Islam, hikmah adalah isobatul khair, selalu tepat dalam memilih. Dari mana kemampuan tepat memilih? Dari Allah, yang berasal dari taufik dan inayahnya. Inayah dan taufik Allah dari mana? Dari ketaatan kita, iman dan amal soleh. Taat itu kan iman dan amal soleh. Iman saja tidak mengamalkan, ya tidak taat. Ngamal saja tidak iman, tidak diterima. Maka taat atau takwa adalah gabungan kombinasi antara iman dan amal soleh. Takwa adalah hikmah bahasa Indonesia sekarang tuh lebih ke manfaat atau faidah. Atau faidah, hikmah atau dari sebuah peristiwa. Nilai sebuah peristiwa. Itu masih mending. Tapi ada lagi yang mengartikan hikmah itu yang lain. Ilmu hikmah, ilmu tenaga dalam, ilmu kanuragan begitu. Dia menguasai ilmu hikmah, udah kalah semua itu pendekar itu kalau sudah belajar ilmu hikmah. Nah, kita ingin membalikan makna hikmah itu kepada mana sebenarnya? Hikmah adalah melakukan yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Tentunya itu dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat iman dan amal solehnya, atau dalam kurung dalam arti lain dari ketakwaan. Nah, lafaz al-falah demikian. Makanya surat al-mu'minun menggunakan lafaz al-falah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung. Nah, aflah di situ bukan hanya beruntung dan bukan hanya selamat, tapi ini maknanya tiga ini: kemenangan, keselamatan, juga hikmah dan keberuntungan. Al-falah atau aflaha jauh lebih tinggi maknanya dari hanya sekedar al-fauz atau orangnya namanya fauzan, itu kemenangan. Lebih di atas itu, orang muflih di atas orang fauzan. Al-falah di atas al-fauz. Wa qalu laisa fi kalamil arab kalimatun atau kalimatan ajma'u lil khairi min lafdhatil falah. Kata para ulama, tidak ada lafaz dalam bahasa Arab yang lebih mencakup makna seluruh kebaikan dari kata al-falah. Ajma'u lil khairi min lafdhatil falah. Jadi lafaz al-falah itu, kenapa Rasulullah SAW memilih lafaz itu? Tentunya itu berdasarkan wahyu dari Allah, karena al-falah adalah makna yang paling mencakup dari seluruh kebaikan, dari seluruh kemenangan, dari seluruh keberhasilan dan keselamatan. Wa yuqarribu minhan nasihah wal falah tutliquhum al-arab aidan alal baqa. Al-falah juga dalam bahasa Arab bisa bermakna al-baqa. Apa al-baqa? Keabadian. Sanes al-baqa majlisul baqa, sanes majlisul baqa majlisul ududiyah. Ini adalah al-falah, yakni al-baqa, keabadian. Jadi kalau muadzin hayya 'alal falah itu artinya mari kita menuju keabadian. Karena salat itu keabadian, surga, haud, telaga kausar, nikmat kubur, kemudian nikmat memandang Allah, itu semuanya adalah al-baqa. Hayya 'alal falah ay hayya 'alal baqa. Tapi jangan dirubah lafaznya. Hayya 'alal baqa, disangkana hayu ke majelis baqa. Ya. Jadi lafaznya maknanya adalah baqa,
berarti keabadian. Tapi lafaznya tidak boleh dirubah karena lafaz azan itu sudah baku. Ya, meskipun maknanya itu tapi tidak boleh dirubah. Ini maknanya saja. Ya, jadi dan juga secara bahasa kalimat falah itu enak didengar. Falah enak didengar. Jadi bahasa Arab itu hebatnya setiap setiap kata dalam bahasa Arab itu kan kita punya ilmu dilalah ya. Itu menunjukkan makna yang luar biasa. Bahkan dari pengucapannya. Contoh kalimat Idun, hari raya, itu lafaznya tuh lembut gitu. Sampai dalam kamus Lisanul Arab disebutkan tidak ada lafaz yang bisa mewakili kelembutan bahasa Arab. Idun, lembut sekali. Idun itu dari kata ada yaudu, yang selalu kembali. Ada yaudu audatan wa idan. Makanya Idul Fitri, Idul Adha adalah sesuatu yang senantiasa kembali, terulang. Id. Dan kembali terulangnya itu kalau id bermakna bahagia. Jadi makna idun itu adalah kembalinya bahagia kepada hati manusia. Idul Fitri, Idul Adha. Maka di hari itu orang yang sakit harus optimis sembuh di hari Id. Orang yang punya kesusahan harus optimis susahnya diselesaikan Allah. Orang yang punya hutang, hutangnya dibereskan oleh Allah. Orang yang punya masalah dalam keluarga, dalam kemasyarakatan dibersihkan, dibereskan oleh Allah SWT. Maka lafaz idun itu Rasul memilihnya idun, halus, lembut dan memberikan optimisme yang besar. Itu lafaz dari idun, terulang-ulang terus. Maka setiap tahun itu kita punya kegembiraan yang sifatnya itu tahunan, mengembalikan kembali kegembiraan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya Idul Fitri dan Idul Adha. Termasuk juga kata falah. Falah Id itu maknanya adalah lembut sekali. Beda dengan yang bermakna energi, jihad. Beda maknanya. Jihad perlu energi, kekuatan gitu. Kemudian golabah, dominasi. Beda. Tapi kalau Id lembut, falah lembut. Makanya yang azan itu harus fasih, hayya 'alal falah, kayak kecil. Dan jangan dikasih tasdid, jangan dikasih tasdid. Ada yang azan itu tidak tahu, dia mungkin hayya 'alal falah dikasih. Talamun hayya 'alal falah, hayya orang ke sawah. Pami ayat tasdidna, ayat ya tasdid dalam bahasa Arabnya, bahasa Indonesia tasdid. Falah itu hayu orang kasarawa, kayak ke masjid marawa pacul kan bingung. Pacul mau koren, mau linggis segala macam. Jadi hayya 'alal falah. Mari kita menuju kebahagiaan, kemenangan, keselamatan dan juga hikmah dari Allah SWT, juga keabadian, Fahadhihi da'watun min malikil muluk laka anta ayyuhal 'abd. Ini adalah panggilan dari rajanya raja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Malikul Muluk, Allah itu gelarnya Malikul Muluk, rajanya raja. Maka manusia tidak boleh memiliki gelar semacam ini. Dilarang manusia itu memilih gelar atau julukan yang hanya Allah yang punya. Malikul Muluk, rajanya raja, nggak boleh. Qadil Qudot, hakimnya hakim, nggak boleh. Raja di raja, nggak boleh. Manusia nggak boleh menyandang gelar itu. Malikul Muluk, Qadil Qudot, itu nggak boleh. Itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Allah menantang orang-orang yang memegang gelar itu dengan tantangannya, ana malikul yaum, akulah raja hari ini. Mana raja-raja dunia? Mana yang punya pangkat malikul muluk? Mana yang punya pangkat qadil qudot? Mana semua? Mana yang punya pangkat hakimul hakimin? Mana semua? Tidak ada yang bisa, tidak ada yang acung, tidak ada yang angkat tangan. Allah tantang mereka. Maka manusia jangan memilih gelar-gelar kebesaran berlebihan, karena ada gelar yang hanya khusus untuk Allah. Tapi ada orang sekarang kadang gila, gila pangkat, gila gelar, gila jabatan, gila tahta, bahkan menyebut dirinya Malikul Muluk, menyebut dirinya Qadil Qudot dan lain-lain sebagainya. Fahadi da'watun min malikil muluk laka anta ayyuhal 'abd lil qudumi ila amri a'adahu Allahu li ibadihi fihi al khalasu min adz-dzunubi wal 'asi. Ketahuilah wahai manusia bahwa panggilan azan ini adalah panggilan Allah. Seruan yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan untuk kita demi satu,
agar kita mengikhlaskan diri kepada Allah, berserah diri. Saya datang memenuhi panggilanmu. Yang kedua adalah khalasun minal dzunubi wal ma'asi wal maksiyah, juga sebagai bentuk pensucian diri kita dari maksiat dan dosa. Jadi saat muazin mau menakan azan, dalam diri kita tuh, ya Allah, aku penuhi panggilan ini. Ini panggilan iman saya. Datang. Yang kedua, mudah-mudahan dengan kita memenuhi panggilan itu, zunub dan maasi, dosa dan maksiat kita dihapus oleh Allah SWT. Jadi Allah memanggil hambanya, kalau bahasa kitanya, wahai hamba-hambaku, menujulah ke masjid-masjid Allah Ta'ala. Aku sediakan di masjid itu satu ampunan, yang kedua adalah keikhlasan ibadah, pahala berarti. Yang ketiga adalah maksiat dan kesalahanmu dibersihkan. Saat kita memenuhi panggilan itu, dan yang ketiga adalah bentuk keimanan. Saat kita menerima panggilan azan itu dalam diri kita, ya Allah, imanan bika, inilah imanku padamu. Yang kedua, ya Allah, aku berharap Engkau menghapus dosa-dosaku. Makanya kalau kita dipanggil, merasa terpanggil azan itu luar biasa. Itu iman itu sudah bergetar betul dalam dirinya. Saat kita mendengar ada Allahu Akbar azan itu, lalu kita mengatakan imanan bika, ya Allah, aku beriman kepadamu. Datang ke masjid. Kemudian kita meyakini bahwa itu adalah sarana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa man sakhitallahu wa min sukhtillahi wa adzabihi fihi al-fawzu biridwanillah. Saat kita memenuhi panggilan Allah, satu, yakin dalam diri kita ini adalah bentuk keimanan, yang kedua ini adalah bentuk penghapus dosa, yang ketiga ini bentuk kita diselamatkan dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi memenuhi panggilannya itu semangat gitu. Ya Allah, ini iman saya. Ya Allah, ini harapan saya dihapus dosa-dosanya. Pergi ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Jawaban La haula wala quwwata illa billah dalam pelajaran fikih itu sodakta wa marorta. Untuk menjawab ayat Ya, sodakta wa marorta. Ada yang kedua, sodakta wa barorta. Kalau yang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, apa balasannya? Yang tadi pertama baca dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah rabbil Islam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Menjawab azannya sunnah muakkad tadi asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah, lalu doanya sunnah raditu billahi rabba wa Islam. Kalau dibaca itu dua-duanya, jawab azannya dan baca doanya raditu billah, kata Rasul, ghufira dzanbuhu, dimaafkan, diampuni dosa-dosanya. Dari Abdullah bin Amr bin As, ini sahabat Nabi SAW, meriwayatkan dari Nabi SAW langsung mendengarnya, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Jika kalian mendengar suara muadzin, maka katakan apa yang dia katakan, summa shallu alayya, lalu bersolawatlah. Setelah beres azan, jangan langsung doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Yang benar itu setelah azan selesai, kita selesai mengikuti azan, baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Summa shallu alayya, kata Rasul, bersalawatlah kepadaku, fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasul, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang mendengar azan, kemudian sebelum membaca doa wasilah, baca dulu salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, kata Rasul, barang siapa yang membaca salawat itu 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Dan salawat Allah itu bermakna ampunan, rahmat, maghfirah, dan juga rahmat, berkah. Ampunan, rahmat, berkah dari Allah. Itu makna salawat Allah kepada kita. La ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah, sampai seterusnya. Barang siapa yang membaca salawat setelah azan, maka kata Rasul, 1 salawat itu akan dibalas Allah dengan 10 salawat kepadanya. Dan 10 salawat itu rahmat, berkah, dan ampunan. Makanya ini kemurahan dari Allah Ta'ala, jangan sampai kita lewatkan. Setelah dengan azan, baca salawat, lalu kemudian baca doa wasilah. Summa sallallahu li al-wasilah fa innaha manzilatan fil jannah. Wasilah itu adalah tempat yang tinggi di surga. Dan Rasul pun meminta kita umatnya agar mendoakan kepada Allah, Rasulullah diberi wasilah, tempat paling tinggi di surga. La tanbagil illa li 'abdi min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memohonkan kepada Allah untuk wasilah,
maka wajib baginya itu syafaatku di hari kiamat. Jadi kalau kita setelah azan la ilaha illallah, kemudian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, lalu Allahumma rabbah di dauti tamah sholatil qaimah, kata Rasul yang membaca doa wasilah setelah sholawat itu wajib baginya syafaatku di hari kiamat. Ini doa satu aja ini luar biasa fadilahnya. Kita amalkan ya, setelah azan sholawat, setelah sholawat Allahumma rabbah di dauti tamah. Sholawatnya itu akan Allah balas 10 sholawat, dan doa wasilahnya akan dibalas Allah dengan syafaat Rasul nanti di hari kiamat. Halal wajib baginya itu diberi syafaat. Hadisnya adalah riwayat Imam Muslim sahih. Riwayat Imam Muslim hadis sahih nomor 875. Dan wasilah itu apa? Wasilah itu adalah tempat tertinggi di surga, namanya wasilah. Wa an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah SAW qala man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang berkata setelah mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'ata halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Yang baca doa azan, doa wasilah, wajib baginya syafaat Rasulullah di hari kiamat. Di hadis ini tidak ada innaka la tukhliful mi'ad. Cukup sampai alladzi wa'ata. Ini hadis Bukhari. Hadis Bukhari itu cukup hanya mahmud alladzi wa'ata. Tidak ditambah innaka la tukhliful mi'ad. Kalaupun ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad, itu kemungkinan dari para ulama. Tetapi kalau mengikuti Rasulullah SAW itu cukup wab'athu maqama mahmudan alladzi wa'anta. Seperti doa Lailatul Qadar ya, doa Lailatul Qadar, doa Ramadan yang diajarkan Nabi itu kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kadang diurang supaya tambah legoh, afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau mengikuti apa adanya dalam hadis itu sampai afuwun saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi seperti ini juga alladzi wa'anta wa ba'asul ladzi wa ba'asu maqama mahmud alladzi wa'anta, cukup sampai situ ya, tanpa innaka la tukhliful mi'ad. Barang siapa membaca doa wasilah halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka wajib baginya syafaatku di hari kiamat. Hadis Bukhari 614. Jangan lupa soal. Nah, mangga barangkali Ini tadi apa namanya adzannya Zaitun tadi, tuntunan dari Rasulullah SAW itu prakteknya adzan itu bagaimana? Kalau Zaitun kan menghadap ke jamaah, kemudian dengan ada deklamasi tangan pepeta gitu. Adakah tuntunan dari Rasulullah macam begitu? Sekalian aja itu yang kalau Rasulullah SAW fil kitabil karim dibahas tadi. Az-zaitun itu lain bahasa sebenarnya. Tewakeun. Tewakeun. Lain bahasa. Jadi apa namanya, sesatnya itu sudah kemana-mana gitu, sudah dari semua aspek, dari akidah, dari fikih, dari muamalah sudah sesat semua itu. Makanya apa namanya ya, jalur hukum itu lebih pas. Yang menyalahi semua, jadi bukan bahasa gitu. Menyalahi semua. Bingung dibahas di mana ya kan? Sudah jelas sesatnya. Apalagi yang Al-Quran itu adalah kalamnya Rasul ya. Kalau Rasul Al-Quran itu sudah sangat parah sekali ya. Udah masuk itu, masuk kategori merusak tauhid? Bisa merusak tauhid karena kan Al-Quran itu kan kalamullah. Kalau dia niatnya benar-benar mengatakan itu dari dalam hatinya, bahkan bisa kepada kekufuran. Kalau mengatakan bahwa Quran itu kalamnya Rasul. Orang Quraisy sendiri kan mengatakan Quran itu adalah masanna'ahu Rasul, buatan karangan Muhammad. Orang Quraisy, orang kafir Mekah, kenapa disesatkan diantaranya adalah karena mereka mengatakan Quran itu adalah karangannya Rasul, buatannya Rasul, perkataannya Rasul. Maka ditentang oleh Rasulullah. Wa ma huwa, ayatnya wa ma biqaulil bashar. Al-Quran bukanlah qaulul bashar, bukanlah perkataan ucapan manusia. Itu Allah tegaskan langsung dalam Al-Quran. Ma huwa biqaulil bashar, bukan perkataan manusia. Dan Rasul termasuk manusia. Jadi Al-Quran sama sekali bukan perkataan manusia, atau bahkan Rasulullah SAW, atau bahkan malaikat, bukan perkataan malaikat. Quran bukan ucapan malaikat, Quran bukan ucapan Rasulullah, Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalau dia mengatakan misalkan
hadis qudsi adalah ucapannya Rasul yang diriwayatkan dari Tuhannya masih mending. Hadis qudsi ya. Tapi kalau mengatakan Quran nggak bisa. Kan itu sudah baku. Definisi Quran itu adalah kalamullah yang munazzal ala qalbin Nabi sallallahu fi difati al-mushaf al-Fatihah wan Nas al-muta'abbad bi tilawatihi al-mu'jiz. Itu definisi Quran secara syariah yang disepakati oleh para ulama kan itu. Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada hati Rasulullah, terdiri dari sekian ayat, diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya adalah ibadah dan Quran membawa mukjizat serta berpahala. Itu definisi Quran disepakati oleh seluruh jumhur ulama, tidak ada definisinya. Kalau ada yang mengatakan di luar definisi itu berarti bukan Quran. Bukan Quran. Seperti Quran itu ucapan Rasul, berarti bukan Quran yang dimaksud. Dan saya mah khawatir dia mengucapkan ucapan salam Yahudi itu, saya mah khawatir karena dia menganggap kita orang bukan Islam. Kan dulu ada hadis la tabda'ul yahuda bisalam. Jangan kau mulai orang Yahudi, orang Nasrani dengan salam. Jangan-jangan kita dianggap orang kafir sehingga tidak boleh mengucapkan salam duluan. Gitu. Kalaupun salamnya bukan assalamualaikum, karena assalamualaikum versi dia khusus untuk orang Islam. Dan itu kelompok dia. Kita di luar kelompoknya, maka tidak berhak diucapkan salam. Saya beri ke sana ini. Karena di dalam pemahaman mereka ada ya, semacam itu bahwa orang di luar mereka adalah kafir, dan orang kafir kan tidak boleh diucapkan salam. Orang kafir itu boleh diucapkan salam, tapi salam umum, selamat pagi, kemudian selamat sukses ya, usahanya sukses ya, bisnisnya. Tidak boleh diucapkan assalamualaikum kepada orang kafir. Nah saya khawatirnya ke sana. Itu si Panjul ini. Panjul bilang singkatannya Panjul itu karena kenapa setiap momen, setiap ceramah saya perhatikan beberapa cuplikan YouTube tidak pernah mengucapkan salam. Dugaan saya karena dia menganggap kita ini semua bukan Islam di luar kelompoknya, sehingga tidak layak diucapkan salam kepada kita. Gitu. Jadi ucapkannya salam umum saja. Dia ngomongnya assalamualaikum. Seperti orang Yahudi kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Muhammad. Semoga kau keracunan hai Muhammad. Assamu dengan assalamu beda lam saja, tapi artinya jauh antara langit dan bumi. Assamu itu artinya semoga kau keracunan. Mun orang mah modar mana? Assamu tanpa lam, tapi kalau assalamu pakai lam itu artinya kesentosan, keselamatan. Makanya orang Yahudi dulu di Madinah kalau ketemu Rasul salamnya begitu, assalamu alayka ya Muhammad. Karena Rasul tahu Yahudi itu mengucapkannya bukan salamu tapi samu, dibalasnya apa? Waalaikum. Dan juga untuk kalian. Gitu. Makanya kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani mengucapkan assalamualaikum, jawabnya waalaikum. Tanpa salam, waalaikum saja. Semoga kalian juga terkena. Semoga kalian juga yang keracunan itu yang Nah, jadi kesesatan si Panjul ini tidak bisa dilahirkan secara itu, tapi ya mudah-mudahan penegak hukum bisa objektif dan bisa serius dan berani untuk kasus. Nah, makna dari Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah, ada waktu tamah yaitu kalimat tauhid dan kalimat risalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu maksudnya ada waktu tamah. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna. Ada waktu tamah itu artinya adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian wassalatil qaimah, dan salat yang ditegakkan itu artinya adalah salat yang terus-menerus berlangsung. Salat yang abadi sampai hari kiamat itu namanya wassalatil qaimah. Baru setelah itu adi Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Al-wasilah yakni al-makanah al-aliyah fil jannah ya, dan itu untuk Rasulullah. Kemudian wal fadilah yakni al-ridha wa kadzalika al-fadlu minallahi subhanahu wa ta'ala. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Dan manzilah itu tidak diberikan kepada selain hambanya yang Allah pilih secara khusus. Jadi al-wasilah itu model-model orang mah nyampe itu mah levelnya Rasul ke atas, hamba-hamba Allah yang tertentu yang khusus ya. Kita mah istilahnya emperan surga atau emperana
Teu kasih lagi atau tapi asal ulah kana neraka meureun namanya. Pasti kasih surga. Cek peribahasana kan ada surga, neraka, ada a'raf kan di tengah itu kan. A'raf itu untuk orang-orang yang teu ka surga teu neraka. Itu namanya tempatnya a'raf. Untuk siapa? Di antaranya untuk orang yang belum pernah sampai dakwah kepada mereka. Orang Eskimo di Alaska di sana, lamun betul-betul belum ada dakwah ke sana, sama sekali nggak ada Islam, nggak ada Rasulullah, ucapan itu diucapkan di sana, maka mereka termasuk ahlul fatrah yang tidak sampai dakwah kepada mereka. Fatrah, ahlul fatrah. Artinya apa? Artinya hujah Allah belum sampai ke mereka. Allah tidak punya argumen untuk menghisab mereka. Gitu. Allah tidak punya dalil argumen untuk menghisab mereka. Kalau mereka memang tidak sampai dakwah. Tapi kalau sudah pernah sampai ada yang dakwah ke sana, sudah ada orang menyatakan Rasulullah itu Muhammad, sudah ada yang mengatakan Tuhan itu Allah, walau sekali, tapi mereka tidak mengimaninya, kafir. Orang di pedalaman Afrika di hutan belantara, kalau pernah mendengar kata Allah, mendengar kata Rasulullah, Allah itu Tuhan, Rasul itu utusan, dan dia tidak beriman, kafir jatuhnya. Nah, itu namanya sudah tegak hujahnya. Tapi kalau di pedalaman Afrika yang sama sekali nggak pernah dan belum pernah ada kalimat Allah dan Rasul di sana, maka mereka termasuk orang yang tidak sampai hidayah kepada mereka atau tidak sampai hujah Allah kepada mereka. Nanti tempatnya itu ahlul fatrah. Di di tengah-tengah namanya a'raf. A'raf itu pada ujungnya akan masuk surga dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Ashabul a'raf itu pada akhirnya masuk surga dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena manusia itu pada hakikatnya beriman sejak alam rahimnya. Di rahim itu setiap jiwa bersaksi. Qalu bala syahidna, bersaksi Allah itu Tuhan. Lalu lahir. Nabi mengatakan bayi lahir itu dalam fitrah, dalam tauhid. Artinya kalau ada anak kecil terlahir lalu dibiarkan di hutan diasuh kutarjan yang maung tanpa ada orang siapapun ya, dipelihara oleh alam lah gitu lah, oleh segala macam gitu, maka dia tumbuh dalam fitrahnya. Anak kecil dibiarkan di hutan dari sejak bayi, dia akan tumbuh dengan tauhidnya. Maka asumsinya orang Eskimo di pedalaman sana yang sama sekali nggak tersentuh oleh manusia apapun itu tumbuh tauhidnya, fitrahnya tumbuh. Orang pedalaman Afrika yang tidak tersentuh oleh peradaban manapun tumbuh tauhidnya. Ini semesta ada Tuhannya. Ini semesta ada Tuhannya. Pasti ada Tuhan yang mengatur tumbuhan bagaimana tumbuh begini, hewan bagaimana begini. Itu dia meyakini Tuhan. Makanya kata Nabi, setiap bayi terlahir pasti beriman. Hanya saja dia dirusak oleh orang tua dan lingkungannya. Fa'abawahu, orang tuanya lah lingkungan terdekat yang merusaknya. Yuhawidani, meyahudikannya. Yunasirani, menasronikannya. Yumajisani, memajusikannya. Maka ini kesimpulannya, anak itu pada hakikatnya bertauhid dan beriman. Orang tua dan lingkungannya yang merusaknya. Kalau ada anak yang tidak benar, anak yang nakal, anak yang tidak beriman, itu adalah hasil dari usaha ataupun kelakuan orang tua. Kecuali kalau orang tuanya sudah menasihati dia lalu dia tetap begitu seperti putranya Nuh, itu beda lagi. Allah sendiri menyatakan innahu amalun ghairu sholih. Nuh, anakmu itu tidak soleh. Sudah dididik tapi tidak soleh. Beda kalau tidak dididik. Itu orang tua bertanggung jawabnya lebih besar. Jadi anak itu meskipun pada akhirnya dia tidak bisa mengikuti kita, setidaknya kita sudah maksimal mendidik dan mengarahkan mereka. Jadi kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu. Wallahu taala bisawab wa taufiqun ila billah. Subhanallah wa bihamdihi.